Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan saya akan melaksanakan uji kinerja PPG pada hari ini di hari Jumat tanggal 14 November 2025. Nama saya Syifa Oriza Satifah, melaksanakan PPG bagi guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan nomor UKG 2019-0123-0285 dan NIM 12127251119. Ini adalah KTP saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Hafal Quran, sholat 5 waktu, Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Hari ini dan di jam ini adalah pelajaran saya materi fisika. Ya. Sebelumnya saya absen dulu ya untuk hari ini. Sekarang tanggal 14 absen dulu. Nama Alfian Syahnur. Hadir Pak. Arya Hikmah. Sakit. Ya. Anita Oktaviani. Basia Triandita. Fatianada Sakila. Helmi Afnan Nizomi. Kanza Hanifah Salsabila. M. Rido Putra Batama Ramadan. Muhammad Askar Askia. Muhammad Idam Multazam. Muhammad Mulia Gumilang. Muhammad Nabil Maharik. Nauzril Septia Jawalana. Nur Fadilah Lestari. Rafidatun Nafi'ah. Raisya Adita Amin. Reza Alfian. Sabrina Maharani. Sayyidina Ali. Sandi Hafiz Lihat Bajak. Sakit. Safia Nurul Azizah. Trizandi Oktoraina. Zalfa Humaira. Muhammad Habibi. Oke, yang tidak hadir ada 2 orang sakit. Ya, untuk kalian semua jangan lupa dijaga kesehatannya karena sekarang kondisinya cuaca lagi tidak menentu, jadi banyak yang kesehatannya kurang baik. Nah, sekarang sebelum pelajarannya dimulai, baca doa dulu ya. Ada yang mau mimpin doa? Ya, silakan. Ya. Before we study, let's pray together. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
sebelum memulai pembelajaran kita sudah berdoa. Saya mau minta hari ini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, jadi saudara didik diharapkan berdiri rumah. Selingan, kenapa saya pilih lagu Indonesia Raya di hari Jumat? Salah satu alasannya adalah karena kemerdekaan Indonesia dibacakan proklamasi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kita masuk ke pembelajaran ya. Boleh minta tolong dikit ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Energi terbarukan, ya, energi terbarukan. Ini lanjutan dari materi kemarin, ya. Kemarin kita udah bahas pengenalan mengenai energi terbarukan. Ya, sumber-sumber energi itu di bumi atau di Indonesia ada dua jenis, energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Ya, mungkin kalian sudah belajar juga di waktu SMP atau SD jenis-jenis energi tidak terbarukan, energi terbarukan itu apa aja. Dan sekarang kita melangkah lebih lanjut
dari yang kita bahas adalah energi terbarukan. Apa sih itu energi terbarukan? Ada yang mau jawab energi terbarukan? Apa ya? Energi terbarukan. Kalau sesuai namanya terbarukan berarti dia dapat diperbarui terus-menerus gitu ya. Kemudian ketersediaannya gimana? Ya, ketersediaannya melimpah. Terus potensi energi terbarukan di Indonesia itu gimana? Banyak. Ada yang coba jawab? Dwi, potensi energi terbarukan gimana menurut kamu? Energi terbarukan di Indonesia tuh berpotensi nggak sih? Menurut kamu gimana? Ada potensinya? Ada potensinya. Selanjutnya, pernah nggak sih kalian penasaran sama cara kerja pembangkit listrik? Kan energi terbarukan kemarin udah ya. Energi apa aja? Yang pertama energi surya, kemudian air, angin, panas bumi. Ya, ada lagi biomasa. Banyak ya. Nah, kemarin kita bahas 4 yang sudah kita bagi kelompok. Ya. Kemarin udah saya kasih tugasnya ya. Nah, ketika dibahas kemarin, penasaran nggak sih gimana sih cara kerjanya alatnya? Nah, selanjutnya masalah terkait energi yang menjadi kekhawatiran kalian. Di Indonesia ini kan sumber energi listrik PLN yang digunakan itu sebesar yang saya baca 60% listrik pasokan listrik di Indonesia asalnya dari batu bara. Ya, jadi masih sangat banyak penggunaan energi yang tidak terbarukan. Ya. Apakah itu menjadi kekhawatiran kalian? Sekarang khawatir nggak sih dengan masa depan kalian? Pasti. Nah, terus solusinya terpikirkan nggak? Gimana caranya? Kan untuk sekarang, untuk saat ini penggunaan batu bara masih sangat banyak nih. Solusinya kan ada, bisa apa aja sih solusinya? Ya. Kita ada beberapa video. Kalau ada caption di video jualanmu, gampang didapat. Nah, ya di video YouTube saya PLTS terapung. PLTS itu apa? Kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Saya resmikan pembangkit listrik tenaga surya PLTS Terapung Cirata 192 MW Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Inilah PLTS Terapung Cirata, wujudnya dan akselerasi transisi energi di Indonesia. Ya, salah satu pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan PLTS tenaga surya. Ini
sifatnya baru di Indonesia ya, dibangun di tahun 2023 oleh Pak Jokowi. Ya. Terbesar ketiga di dunia, berarti kita sudah melangkah lebih jauh untuk energi terbarukan. Lanjut, video kedua. Pelan dulu ya. Potensi energi terbarukan di Indonesia itu sangat besar. Ada 442.000 megawatt kalau bisa kita artinya sudah diidentifikasi. Kalau kita bandingkan antara potensi dengan berapa kapasitas pembangkit Indonesia saat ini yang sekitar 67.000 mega, berarti kita potensi energi kita itu masih jauh melampaui. Ini yang kedua, pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga angin. Kalau di Indonesia pembangkit listrik tenaga, sekarang namanya baru pembangkit listrik tenaga bayu. Ya. Bukan bayu kelas 22 ya. Tenaga bayu. Selanjutnya, PLTB Ponto merupakan PLTB terbesar kedua di Indonesia yang dibangun sejak 2016. Titik listrik tenaga angin mengubah energi angin menjadi listrik menggunakan turbin angin sebagai generator. PLTB ini dapat melistriki setara 300.000 rumah tangga pelanggan 900 VA. Selain meningkatkan kapasitas pasokan listrik dan keanggaran sistem interkoneksi sistem Sulawesi Selatan, panorama PLTB di Ponto setara dengan keindahan pembangkit listrik tenaga angin di Eropa. Terletak di tengah hamparan sawah yang luas, membuat suasana begitu goyah bagi para pengunjungnya. PLTB, apa tadi PLTB? Tenaga bayu lagi ya, di Jeneponto. Jeneponto itu daerah Sulawesi. Nah, yang ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air. Bentuknya bisa bendungan, ya. Pembangkit listrik tenaga air bisa macam-macam ya. Bisa bendungan, bisa kincir air. Ya, nanti dijelaskan oleh petugas sekalian. Udah 4 video. Pembangkit listrik ini tadi adalah contoh-contoh pembangkit listrik skala besar ya, skala besar yang sudah dibangun oleh negara untuk energi terbarukan. Dari terwujudnya
surya Cirata di daerah Jawa Barat, kemudian ada PLTB tenaga bayi di Sidrap, kemudian ada PLTB juga di Jatiponto, Sulawesi, kemudian ada pembangkit listrik tenaga air di Jawa Barat ya. Yang skala besar. Kita lanjut. Dari proyek-proyek tadi yang sudah dijalankan, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi? Kira-kira sama nggak tiap pembangkit listrik, tantangannya sama nggak? Ya, beda ya. Terus kalian bisa terpikirkan nggak? Tapi saya kalau misalkan mau berkontribusi untuk pembangkit listrik, gimana sih caranya? Nanti dikeluarkan di tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah mengevaluasi tantangan dan peluang dalam pengembangan teknologi energi terbarukan. Ya, energi terbarukan di Indonesia. Peluangnya, tantangan dan peluangnya. Kemudian merancang ide inovatif pemanfaatan energi terbarukan untuk mengatasi masalah energi. Kemudian mengkomunikasikan pentingnya peran sebagai generasi muda dalam mendukung transisi energi berkelanjutan. Ya, jadi saya harap kalian yang pertama bisa mengevaluasi. Jadi di Indonesia atau khususnya di Tangsel ini tantangannya apa sih? Tantangan energi yang sedang kita hadapi. Kemudian apakah ada ide ataukah ada saran mengenai pengembangan energi terbarukan di daerah selatan atau di Indonesia secara umum? Kalian saya harapkan bisa mengomunikasikan. Kalau punya ide dijelaskan. Saya punya ide untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Tangerang Selatan, contoh. Karena apa penyebabnya? Saya nanti dijelaskan. Diskusi awal, apakah kita sudah cukup serius pengembangan energi terbarukan? Ada yang mau berkomentar? Menurut kalian, apakah kita sudah cukup serius mengembangkan energi terbarukan? Nanti jawabannya boleh disampaikan dari hasil diskusi kelompok. Tambahkan. Ini yang kemarin energi tak terbarukan salah satunya. Ini contoh aja ya, masih banyak energi tak terbarukan yang lain. Ini ada contoh saja. Energi tidak terbarukan sumbernya terbatas, kemudian membutuhkan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Ya. Jadi kalau dibilang sumber energi tak terbarukan tuh bakal habis nggak sih? Untuk jumlahnya yang pasti berkurang, semua untuk habis kayaknya waktunya panjang. Dan sampai sekarang pun kan proses dari fosil menjadi sumber daya alam yang tidak terbarukan ini masih terus berlanjut. Jadi volumenya akan terus bertambah. Cuma kalau misalkan penggunaannya berlebihan ya nanti bisa habis duluan sebelum yang baru ada lagi. Makanya disebut sumber energi. Ya, contohnya batubara yang masih banyak digunakan untuk listrik di Indonesia, minyak bumi nanti diolah menjadi BBM. Produknya banyak ya, dari selain BBM minyak bumi. Ini sumber energi terbarukan, tidak habis tersedia secara alami. Ya, matahari, maksudnya cahaya mataharinya. Kemudian angin, air, udara, itu angkatan. Ya, panas bumi salah satu energi yang terbarukan. Karena kita ambil panasnya untuk kemudian digunakan sebagai energi. Ya, dari air kita bisa ambil bendungan, ya bendungan. Di bendung itu ketika airnya tertahan itu kan ada energi yang ditahan, itu ada energinya. Atau dibuat kincir air ketika mengalir turbinnya tidak
angin juga sama konsepnya. Untuk matahari pakai panel surya. Ini dampak eksplorasi perubahan energi. Dampak positifnya bisa meningkatkan kualitas hidup, kemudian mendukung perkembangan teknologi dan industri. Yang ketiga, dampak negatifnya yang pasti adalah lingkungan, polusi udara, perubahan iklim. Ini sudah kita alami sekarang. Oke, nah dari materi yang tadi saya mau kasih tes atau kuis yang akan saya bagikan, silakan dijawab. Kuis singkat dari materi yang tadi ya. Sumber energi terbarukan, energi tidak terbarukan, kemudian dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Boleh dibagikan. Nah itu ada 5 soal, silakan diisi. Saya berikan waktu, gampang soalnya 5 menit aja ya. 5 menit sudah mengisi. Ditulis nama, waktu 5 menit mulai dari sekarang. Nomor 1 adalah pilihan benar salah. Nomor 2 pilihan kompleks ya. Jawabannya ada lebih dari 1. Nomor 3, 4, dan 5 pilihan ganda. Yang ini kerjakan sendiri-sendiri. Sudah berdiskusi. Ya, 2 menit lagi. Ini udah selesai. Udah? Boleh? Yang udah 20 menit udah? Ah, belum. 1 menit lagi. Saya tidak selesai dikumpulkan ya.
Iya. Udah. Geser-geser. Ya, kumpulkan. Ya, terus ya, kumpulkan. Ada lagi, coba. Sudah semua. Oke. Sekarang kita koreksi jawabannya. Ini nanti saya koreksi. Kita koreksi jawabannya di pertanyaan. Nih. Yang pertama, air adalah sumber energi terbarukan. Benar atau salah? Benar. Sumber energi terbarukan udah habis. Salah. Listrik merupakan produk PLTS. Nah, cek coba. Selanjutnya, dari daftar berikut yang merupakan sumber energi terbarukan. Air, saudara? Air bumi? Nikel? Surya? Panas bumi? Ada berapa berarti? 3. Cek ya. Jawabannya. Ini pertanyaan nomor 3. Coba Safia baca. Sebuah desa terpencil di pegunungan memiliki akses terbatas terhadap bahan bakar fosilnya, tapi memiliki aliran sungai untuk daerah sepanjang tahun. Jika kamu adalah bagian dari tim perencana energi desa tersebut, sumber manakah yang paling tepat digunakan dan mengapa? Cek. Jawabannya apa? Apa cek? Pembangkit listrik tenaga air karena memanfaatkan potensi lokal dan ramah lingkungan. Ada yang jawabannya beda? Sama semua? Lanjut. Yang laki-laki. Coba Alfian. Baca. Pemerintah sudah mempertimbangkan untuk mengganti sebagian pembangkit listrik tenaga batu bara dengan tenaga surya. Apa tantangan utama dari kebijakan ini jika dilihat dari sisi teknis dan sosial? Jawaban menurut saya B, Pak. Ya, tantangan utamanya B, Pak. Biaya operasional tenaga surya lebih mahal daripada batu bara. Ada jawaban lain? C. Kenapa C? Tidak bisa menghasilkan listrik di malam hari. Ada jawaban lain lagi? Apakah tenaga surya menghasilkan polusi udara? Kita cek jawabannya. Oke, Alfian perlu dibaca lagi ya. Lanjut, terakhir Nadia. Yang berikut
sudah saya berikan tugas kemarin. Saya kasih waktu 5 menit untuk siap-siap. Hasil diskusinya boleh didiskusikan lagi sebagai diskusi final. Setelah itu maju berdasarkan urutan. Yang pertama adalah energi surya, yang kedua energi air, yang ketiga energi angin, keempat energi panas. Silakan, saya kasih waktu untuk diskusi. Ya, untuk diskusi sambil mengerjakan lembar kerja kelompok. Satu lagi. Ya, masuk. Karena sudah berdiskusi sebelumnya, jadi ini tinggal menyalin dan mengumpulkan hasil. Ya, isi nama anggota kelompoknya, dijawab pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau pertanyaannya kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Ya. Silakan. Iya, betul. Silakan. Ya, sambil diskusi akan laporkan nama anggota kelompoknya. Kelompok surya kelompok 1, kelompok air kelompok 2, kelompok angin kelompok 3, tanah bumi kelompok 4. Ntar saya sebut namanya. Kelompok
Katia? Julia. Helmi? 3. Anda? 1. Rido? 3. Askal? 3. Idam? Kelompok? Dia Kamila? Nabil? Muzril? Nur Fadilah? Rafi Datem? Raisya? Reza? Sabrina? Ali? 3. Nanti Hafiz? Nanti Hafiz kelompok siapa tadi? 4. Safia kelompok Rizandi kelompok Zalfa kelompok Bibi kelompok waktunya 1 menit lagi. Materinya sudah dikirimkan ke saya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 Energi Surya kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi. Membernya ada Fatia Nanda, saya Kanda Hanifah, Resia Dinda, Sabrina Maharani, Safia, sama Sarta. Next. Identifikasi masalah energi. Masalah energi itu ketergantungan pada bahan bakar fosil. Alasan pemilihan sumber energi surya itu karena Indonesia memiliki iklim tropis dan sinar mataharinya tersedia berlimpah. Kita akan memanfaatkan sumber yang sudah Ya, betul. Cara kerja panel menangkap cahaya itu Pak. Panel surya menangkap energi dari sinar matahari yang terdiri dari foton. Terjadi efek fotovoltaik. Foton ini menabrak sel fotovoltaik yang dibuat dari semikonduktor, biasanya silikon, dan menyebabkan elektron di dalamnya bergerak, menghasilkan arus listrik DC. Gerakan elektron ini menciptakan aliran magnetik searah, mengubah DC menjadi AC. Arus listrik DC ini tidak dapat langsung digunakan oleh sebagian besar peralatan matahari, jadi diubah menjadi peralatan listrik oleh sebuah peralatan bernama inverter, menyalurkan dan menyimpan energi. Setelah menjadi arus AC, listrik bisa langsung digunakan untuk rumah tangga atau disimpan dalam baterai untuk digunakan saat malam hari atau cuaca buruk. Manfaat yang dapat dirasakan di bidang ekonomi, mengurangi tagihan listrik di bidang lingkungan, tidak menghasilkan limbah atau polusi. Nah, jadi kalau di bidang ekonomi bisa mengurangi tagihan listrik. Kalau kita memakai tadi surya itu, pasti tagihan listrik kita akan makin nambah, dan kita memakai surya ini bisa mengurangi sedikit demi sedikit. Nah, di bidang lingkungannya itu tidak menghasilkan limbah atau polusi ya teman-teman. Jadi baik juga untuk lingkungan sekitar kita dan aman. Tantangan dan solusi. Tantangan tidak berfungsi pada matahari, solusi awal gunakan Nah, jadi emang nggak bisa digunakan di malam hari. Jadi karena tidak ada paparan sinar mataharinya, dan jadi solusinya bisa menggunakan penyimpanan di dalam baterai yang jadi energi surya yang kita terima di siang hari bisa disimpan di dalam baterai dan baterai jadi waktu masih bisa digunakan. Kita menggunakan malam hari. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya silakan. Yang bertanya, silakan. Satu pertanyaan aja. Ada yang mau bertanya? Baik teman-teman, orang menulis ceritanya. Tiga. Manfaatnya itu ada 3 di manfaat di bidang
manfaat yang kedua itu di ekonomi, itu mengurangi tagihan listrik jangka panjang. Terus yang ketiga itu di lingkungan, nol emisi dan tidak menghasilkan polusi. Itu jawabannya. Ya, sangat benar. Satu lagi. Nanti pertanyaan dari saya akan sama dengan kelompok lain semuanya. Satu pertanyaan tambahan. Kira-kira di daerah Tangerang Selatan ini cocok nggak sih pakai panel surya? Cocok banget, mataharinya itu sangat terik dan memancar. Dan bisa mengurangi polusi yang kita gunakan karena kan ada polusi, dan kalau ada ini digunakan ya mengurangi polusi. Ya, mulai itu. Iya, dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan kata. Maaf jika menjelaskannya secara tidak lengkap dan secara jelas, kita bisa dijelaskan lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya bahas sedikit ya, tambahkan aja. Dari energi surya bergantungan pada bahan bakar fosil. Jadi energi terbarukan, saya rasa masalah yang ingin diselesaikan sama ya, kurang lebih sama. Tapi tinggal penjelasannya aja seperti apa. Kemudian alasannya, cara kerjanya, ya tadi sudah dijelaskan cara kerjanya. Jadi dari panel surya ini, panel surya dia menyimpan energi matahari, disimpan sama dia. Ya, kemudian ada yang namanya efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik. Jadi dari panasnya itu, dari sinar matahari berubah menjadi energi arus listrik DC. DC itu listrik searah ya. Kemudian dari listrik satu arah berubah jadi listrik dua arah. Karena yang kita gunakan sehari-hari ini adalah listrik dua arah. Ya, listrik satu arah itu contohnya adalah kalau kalian charge handphone atau charge laptop, itu satu arah. Ya, jadi untuk listrik rumah tangga pakainya dua arah. Kemudian kalau misalkan untuk ngecas, nanti di casannya itu ada diubah lagi dari dua arah menjadi satu arah. Manfaatnya mudah, tantangannya adalah tidak berfungsi pada matahari dan apalagi kira-kira tidak berfungsi ya ketika mendung. Ya, ketika mendung atau cuaca hujan berarti tidak bekerja atau bekerja tidak maksimal. Ya. Kemudian di panel surya sederhana itu sistemnya adalah dari panel surya langsung dialirin ke listrik. Ya. Nah, solusinya salah satunya adalah disimpan di dalam baterai. Kalau langsung berarti kan dari panas langsung jadi listrik. Kalau malam berarti nggak bisa dipakai dong. Makanya salah satu solusinya adalah ditaruh di dalam baterai. Ya, malam atau kondisi hujan juga bisa digunakan. Kira-kira ada solusi lain nggak? Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok kedua. Kelompok kedua apa tadi? Ayo, kelompok ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
potensi pengembangan PLTA di Indonesia. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Yang pertama, menampung air dari sungai ditampung dalam sebuah waduk atau bendungan untuk menciptakan energi potensial. Yang kedua, mengalirkan air. Pintu air dibuka agar air mengalir melalui pipa besar. Aliran air ini akan mengubah energi potensial menjadi energi kinetik atau energi gerak. Yang ketiga, memutar turbin. Turbin yang terhubung langsung dengan generator akan berputar ketika air mengalir deras melewatinya. Energi kinetik air diubah menjadi energi mekanik atau energi putaran untuk menggerakkan turbin. Yang keempat, menghasilkan listrik. Generator akan menghasilkan listrik dengan cara mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Yang kelima, menaikkan tegangan. Listrik yang dihasilkan dari generator memiliki tegangan yang belum sesuai. Oleh karena itu, transformer digunakan untuk menaikkan tegangan listrik agar siap untuk disalurkan melalui jaringan transmisi jarak jauh. Yang terakhir, mendistribusikan listrik. Listrik yang kemudian dialirkan melalui jalur transmisi ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menjadi tegangan yang aman untuk didistribusikan ke rumah, industri, dan fasilitas publik. Tantangan dan solusi. Tantangan, debit air bisa berubah tergantung musim. Solusi awal, bangun bendungan kecil untuk stabilisasi aliran. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ya, lagi satu orang pertanyaan. Ada? Ada? Ya, kalau ada pertanyaan berarti pertanyaan dari saya. Masih sama pertanyaannya. Apakah pembangkit listrik tenaga air ini cocok digunakan di daerah kita Tangerang Selatan? Sangat cocok. Cocok nggak kira-kira? Kurang cocok karena di sini tidak ada sungai ataupun perairan yang bersih. Mungkin kalaupun ada, hanya ada kali atau coban yang agak lebar. Tapi itu juga masih bisa dibuat solusi dengan cara membuat jaringan untuk sampah-sampahnya itu biar tersisihkan dari airnya. Jadi airnya itu bisa sedikit bersih. Cuma tergantung aliran airnya juga. Oke. Terima kasih. Udah? Silakan ditutup. Ya, saya telah memahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya tambahkan sedikit aja ya, Pak. Kalian udah cari tahu. Ini dikasih makan ya, Pak. Ya. Alasan pemilihan sumber energi air. Ya, di Indonesia itu banyak sekali sungai. Kemudian maka dari itu maka banyak potensi PLTA. Cara kerjanya ini tadi sudah dijelaskan. Manfaat di bidang ekonomi cocok untuk daerah terpencil yang banyak sungai, kemudian tidak menghasilkan emisi. Tantangannya adalah kalau sungai itu kan tergantung dengan musim, ya. Ketika musim hujan maka airnya tinggi, kalau musim kemarau berarti airnya kecil. Ya, jadi ketika kita
kita mau buat pembangkit listrik tenaga air yang pakai kincir, ya kalau debit airnya lagi banyak, berarti dia bisa menghidupi banyak rumah. Kalau debitnya sedang kecil, berarti rumah yang dicakup semakin sedikit. Maka salah satu solusinya adalah dibangun bendungan kecil. Nah, untuk di Tangerang Selatan kira-kira cocok atau enggak? Jadi jawaban dari kelompok energi air adalah kurang cocok. Ya, tapi apakah bisa? Bisa dilakukan. Ya. Argumennya adalah tadi ya, karena di Tangerang Selatan aliran airnya bukan tidak ada sungai, cuma listrik airnya kurang bagus, kemudian ketika digunakan kurang maksimal. Ya. Kalau seperti itu, kira-kira solusinya gimana di Tangerang Selatan? Dari saya solusinya adalah buat kalau mau tetap pembangkit listrik tenaga air, buat versi kalau bahasa Inggris versi lain, yang versi kecilnya atau versi mininya. Ya. Gak bisa kita bangun bendungan, kemudian bangun kincir yang besar untuk buat listrik. Tandon, dari tandon bisa. Tandon ada yang dari sungai nggak? Tandon yang di Tangsel ya? Ada yang dari sungai nggak? Di sana, yang mau barat bukan dari sungai ya? Kita nggak ada aliran tadi. Ya, bisa, cuma tidak cocok, kurang cocok. Lanjut, kelompok 3 apa? Angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan pembangkit listrik tenaga terbarukan energi terbarukan, yaitu energi angin, yang beranggotakan Helmi Afnan, Nausril Septian, Sayyidina Ali, Muhammad Asgal Askia, Muhammad Ridho Saputra Pratama, dan Muhammad Mulia Gumilang. Identifikasi masalah energi. Mayoritas listrik Indonesia berasal dari batu bara. Polusi dari penggunaan listrik batu bara yang semakin meningkat. Alasan pemilihan sumber energi angin yaitu daerah dataran tinggi memiliki potensi besar dan perlu diperbanyak sumber energi angin. Kita memilih alasan pemilihan sumber energi angin itu karena kan Indonesia itu banyak dataran tingginya, dan dataran tinggi itu memiliki potensi angin yang besar dan perlu diperbanyak sumber energi alternatif. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Prinsip kerja PLTB adalah dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke dalam area efektif turbin untuk memutar baling-baling atau kincir angin. Kemudian energi putar ini diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik. Umumnya suatu pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau bisa disebut PLTB terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu A. Kincir angin, B. Gearbox, C. Brake system, D. Generator, dan E. Alat penyimpan energi. Seperti ini yang bekerja bersama. Jadi angin terus hasilkan sini. Ya.
operasional. Nah, karena kalau setelah instalasi turbinnya itu biaya operasionalnya itu rendah teman-teman, enggak yang mahal banget gitu. Nah, kalau di bidang lingkungan tidak menghasilkan limbah atau polusi, nggak ada sama sekali itu yang menghasilkan polusi atau limbah gitu. Pertama dari solusi. Pertama, kita semua daerah memiliki angin yang lebih besar kita. Solusi awal, lakukan observasi awal daerah mana saja yang memiliki angin besar untuk dipasang pembangkit listrik tenaga api. Sekian dari kami, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Nah, sok silakan. Kenapa saya tidak pernah melihat daerah jauh aja, daerah sini itu ada turbin angin? Kenapa sih? Kan di sini nggak ada apa turbin angin yang ada, karena itu tuh di posisi kayak perkotaan gitu. Jadi beberapa tempat bangun asal turbin kan gede tuh, perlu kenal kerja dan lain-lainnya. Ada tempat kita terus nggak? Dan ya, satu pertanyaan dari saya, sama pertanyaannya. Apakah di tanah selatan cocok? Nah, kurang Kurang cocok Pak. Kurang cocok. Kenapa? soalnya Minimal lokasi tempat berdiri turbin. Soalnya lokasinya itu pemukiman banyak yang padat. Ya. Ya, terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali saya pasangkan dari energi angin. Saya ulang lagi ya. Salah satu yang menjadi kekhawatiran paling besar adalah polusi udara yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara atau energi tidak terbarukan lainnya. Ya, ada polusi udara, ada polusi air juga, polusi tanah dan sebagainya. Efeknya sangat tidak baik. Kita yang paling dekat kita rasakan efeknya adalah dari daerah di Basan ada pembangkit listrik ya. Jadi polusinya sampai ke sini. Selain di Jakarta banyak polusi kendaraan, juga dari pabrik-pabrik industri di daerah Banten. Ini cara kerjanya. Jadi ya, dari baling-baling ini kena angin berputar. Sini ada mesinnya, ada gearnya. Nah, gearnya berputar, nanti menyimpan energi, disimpan di baterai atau bisa langsung dialirkan. Ya. Yang bagus adalah disimpan ke baterai dulu, karena agar listriknya lebih stabil. Ya, agar listriknya lebih stabil. Terus di Tangerang Selatan cocok atau enggak? Kurang cocok. Kenapa? Tadi yang di video yang saya berikan, satu baling-balingnya itu panjangnya 57 meter. Ya, lebih besar dari rumah saya. Satu baling-baling, untuk 3 baling-baling berarti kan berapa itu luasannya? Kemudian alatnya besarnya sebesar apa? Jadi kalau dipasang di Tangerang Selatan kurang cocok. Perlu lokasi yang sangat luas dan juga aliran angin yang kencang. Ya, operasionalnya sudah tidak ada emisi atau limbah atau polusi. Oke, lanjut kelompok terakhir, yaitu materi panas bumi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok saya akan menjelaskan sebuah energi alternatif yaitu energi panas bumi, yang dimana kelompok diberanggotakan ada Alfian Sedang Ramadan, Muhammad Habibi, Muhammad Idam Mutajam, Muhammad Abdul Muharik, Reza Alfian, dan Sandi Hafiz Gazmaja yang sudah datang kami. Oke, mau saja. Sekarang juga yang adalah sistem pembangkit listrik yang menggunakan panas yang tersimpan di dalam bumi. Panas bumi atau geotermal untuk menghasilkan listrik. Sudah. Yang diselesaikan untuk Alasan pemilihan energi panas bumi karena potensi penggunaannya besar, kemudian memiliki banyak kegunaan. ya, kerja dari PLTP itu ada 3 pengoboran. Yang pertama pengoboran dilakukan hingga kedalaman tertentu, biasanya 1.500 meter sampai 2.500 meter untuk mencapai reservoir panas bumi yang mengandung fluida panas. Yang kedua, pengambilan fluida panas, air panas atau uap dari dalam bumi disalurkan ke permukaan melalui sumur produksi. Yang ketiga, pembentukan uap. Fluida panas yang sudah sampai di permukaan digunakan untuk menghasilkan uap yang akan memutar turbin. Beberapa jenis PLTP seperti uap kilat dan steam mengubah air bertekanan tinggi menjadi uap secara langsung, sementara jenis lain seperti siklus biner menggunakan penukar panas untuk memanaskan fluida dan dengan titik didih lebih rendah yang kemudian menguap. Manfaat cocok untuk investasi jangka panjang. Yang kedua, emisi rendah dan tidak bergantung cuaca. Ya, tantangan dan solusi. Tantangannya yang biaya awalnya tinggi dan lokasinya terbatas. Solusinya pemerintah beri insentif dana. Ya, terima kasih. Ya, dan mungkin ada yang ingin bertanya. Nanti kita kami. Pertanyaan? Saya mau bertanya, mewakili teman-teman saya yang tadi biar saya bertanya. Teman-teman saya bertanya, kenapa terjadinya panas bumi? Kenapa bisa terjadi panas bumi? Maksudnya itu buminya menyerap panas matahari atau emang dari inti buminya? Mungkin tadi sudah dijelaskan secara detail atau belum? Karena saya terhalangi oleh Pak Bibi. Mohon dijelaskan. Ya, itu kita ya sudah tahu dari panas bumi, dari namanya aja udah panas bumi, bukan panas matahari ya. Jadi di bumi itu kan memiliki inti bumi yang dimana itu ya inti bumi itu adalah bentuk energi kayak apa, panas gitulah intinya, kayak apa gitu. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Itu kalau kan di daerah gunung mati ya. Kalau nggak di daerah gunung mati itu apakah bisa semuanya kena atau cuma di daerah akhir doang? Kalau itu sih yang saya lihat dan saya baca-baca di berita juga, rata-rata ya ada yang
mampu melestarikan energi panas ini. Nah, ini. Berarti itu cuma ada di bawah yang cuma ada di kaki itu. Di rata-rata Tidak di sini kan? rata-rata ya yang saya tonton dan saya baca gitu, yang kami baca diskusikan. Berarti ini cuma di daerah tertentu ya, bisa memanfaatkan yang harusnya di daerah yang lainnya gitu ya? Iya, kan tadi saya sudah jelaskan seperti itu. Ya, kalau tidak mau nanya, udah, oh, duduk, cukup, tuh, ya. Oke, sekian cukup dari kami. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, saya menambahkan sedikit penyakit ini dari panas bumi. Dari panas bumi ini cukup potensial di Indonesia ya, karena banyak gunung berapi. Menjawab, mengomentari pertanyaan kalian, semoga menjawab ya. Kenapa sih harus di dekat gunung api? Kenapa? Apakah panas bumi itu dari matahari atau dari bumi itu sendiri? Ya, nah panas bumi ini asalnya dari inti bumi yang memang suhunya tinggi. Inti bumi kan strukturnya, nanti sebelum belajar geografi ya, strukturnya ada yang padat, ada yang cair. Jadi inti bumi strukturnya ada yang padat, ada yang cair. Nah memang di inti bumi suhunya tinggi. Kemudian, kenapa harus di dekat gunung api? Kenapa harus di dekat gunung api? Karena gunung api itu kan karena di dekat gunung api, di gunung api itu kan panas bumi kan naik kan ke gunung. Jadi ketika ambil energi panas bumi dari dekat gunung api, otomatis pengambilannya tidak harus terlalu dalam seperti di daerah lain. Kalau misalkan di daerah yang jauh dari gunung api, bukan pegunungan, dan jauh dari gunung api, di bawahnya ada panas bumi, cuma lebih dalam lagi. Ya, kita ambil di dekat gunung api karena di gunung api kan panas buminya naik, berarti ada manfaatnya. Jadi semakin dekat, jadi tokohnya juga tidak perlu terlalu mahal. Terus yang diambil apa sih? Salah satunya, contoh ini kan permukaan tanah ya. Ini di ambilnya. Nah di dalam tanah ini kan nggak cuma tanah semua, aja kan ada aliran air di dalam tanah, ada rongga-rongganya juga gitu. Jadi kita anggap di sini adalah lava panas. Ya. Kemudian, jadi di dalam tanah itu aliran air ada yang kedalamannya beda-beda. Ini kedalaman ya, bukan belok-belok. Nah, contoh ini aliran air. Ya. Terus di sini juga ada rongga-rongga. Ini rongga bolong, ini bolong kosong, ini kosong. Ya. Ini panas, dia bisa memanaskan air yang di sini. Ya, dia juga bisa memanaskan ruang kosong ini. Jadi steam, angin panas. Ya, anginnya panas di sini. Ketika dibolong, ini kalau menanya air, berarti yang diambil air yang panasnya. Ketika ngambil yang namanya ini, yang diambil adalah uap panasnya. Oke. Jadi dari air yang panasnya itu atau uap panas diambil energinya, dirubah menjadi energi listrik. Apakah berbahaya? Ya, energi panas bumi ini berbahaya karena ini energi yang diambil air atau angin yang diambil ini intensitasnya sangat tinggi. Ya, jadi bisa melukai. Selain panas juga alirannya kencang, bisa melukai. Jadi di pembangkit listrik tenaga panas bumi perlu kawasan yang dilindungi.
bagus, hasil diskusinya sangat menarik. Ya, sebelumnya ya, saya akan memberikan kuis akhir, boleh dibawa pulang nanti dikumpulkan besok. Jadi besok selanjutnya ya, dikerjakan. Jadi dibawa pulang ya. Nanti dikerjakan di rumah. Ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang saya minta satu orang, apakah ada yang mau coba untuk merefleksikan hari ini apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang masih belum dimengerti untuk pelajaran hari ini, apa yang kamu harap bisa dipelajari lebih lanjut. Tadi mau coba? Ya, silakan ambil sendiri. Apa yang sudah dipelajari hari ini, apa yang masih belum dimengerti, terus apa yang ingin lebih lanjut dipelajari. Ya, apa yang kita sudah pelajari hari ini itu tentang energi terbarukan di Indonesia ini ya. Dari mana potensinya sangat besar sekali untuk Indonesia. Mas ini Indonesia lain ya. Yang belum dimengerti, Ya, yang belum dimengerti buat saya ya itu tadi dipelajari hari ini, apa yang masih belum dimengerti, apa yang akan diperdalam lagi. Yang kita pelajari hari ini seperti yang kalian tahu tentang energi yang dapat terbarukan ya, tentang udara, air, angin dan plastik. Yang saya belum mengerti adalah plus minusnya dan solusi untuk menanggapi minusnya itu. Yang saya ingin pelajari selanjutnya untuk mempelajari tentang plus minusnya. Ya, silakan. Ada lagi? Udah? Oke, saya refleksikan hari ini. Jadi yang sudah kita pelajari seperti yang sudah disebutkan oleh Alfian dan Dwi, kita sudah mempelajari tentang energi terbarukan, sudah dua pertemuan kemarin penjelasannya. Sekarang adalah pemaparan materi hasil diskusi. Kemudian saya berikan tugas esai untuk nanti dikerjakan dan dikumpulkan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang energi terbarukan ini. Ya. Setelah ini kita pelajari materi dari semester 2. Nanti kan kita mau bahas nih. Ya, kita pelajari materi semester 2 masih nyambung dari sumber energi. Ya, kita pelajari konversi energi dan yang kita pelajari adalah pemanasan global. Ya, karena kan ini masih terkait ya dari sumber energi, bagaimana